pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat belajar dan sehat selalu. Hari ini Ustazah Cici akan mengajari kalian tentang penjumlahan desimal dan penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Pecahan desimal merupakan pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Contoh 0,1, 0,203, 0,0436. Langkah-langkah penjumlahan pecahan desimal ada 3. Yang pertama, letakkan angka sesuai nilai tempatnya. Tanda koma diluruskan. Yang kedua, jumlahkan setiap angka seperti pada penjumlahan bersusun ke bawah. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahan. Langsung lihat contoh yang pertama. Contoh 1, 0,35 ditambah 0,3 sama dengan kita lakukan susun ke bawah. Luruskan komanya. 0,35 ditambah 0,3 diluruskan komanya. Hasilnya 0,65. Membacanya ya 0,65. Jangan lupa dikasih koma ya, diluruskan komanya. Untuk contoh yang kedua, yakni 2,13 ditambah 0,328 sama dengan, caranya sama dengan contoh yang pertama, yakni dengan meluruskan komanya. 13 di belakangnya tidak ada angka, dianggap 0. Jadi 0 tambah 8, 8. Jadi hasilnya 2,458. Contoh yang ketiga, yakni 14,23 ditambah 0,376. Caranya sama, disusun ke bawah. Karena di belakang 3 tidak ada angka, maka dianggap 0 ya. Jadi 0 ditambah 6, 6. 3 ditambah 7, 0. Nyimpen 1 ditambah 2 ditambah 3 yakni 6. Jadi hasilnya 14,606. Diluruskan komanya. Paham ya anak-anak? Untuk materi selanjutnya yakni menjumlahkan pecahan berbagai bentuk ya. 25% ditambah 1/2 sama dengan titik-titik. 25% adalah bentuk persen, kemudian dijumlahkan dengan 1/2 yaitu bentuk pecahan biasa. Jadi ada 2 cara. Cara pertama, pecahan disamakan menjadi pecahan biasa. Cara kedua, pecahan disamakan menjadi bentuk persen. Baik, kita kerjakan cara yang pertama dulu, yaitu menjadi pecahan biasa. Dari soal tersebut, yang perlu diubah ke pecahan biasa adalah bilangan 25%. Mengapa? Karena masih berbentuk persen, sedangkan 1/2 sudah berbentuk pecahan biasa. Kita ubah 25% menjadi pecahan biasa ya. 25% itu sama dengan 25/100 jika ditulis dalam pecahan biasa. Agar 25/100 menjadi lebih sederhana atau lebih kecil angkanya, maka kita bisa membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, yaitu dibagi dengan 25. 25 bagi 25 hasilnya 1, dan 100 dibagi 25 adalah 4.
Jadi 25% itu sama dengan 1/4. Nah, setelah kita menemukan bentuk pecahan biasa dari 25%, maka kemudian kita kerjakan, baru bisa dijumlahkan. 1/4 ditambah 1/2 sama dengan, perhatikan, ini adalah penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda, yaitu 4 dan 2. Bagaimana caranya? Kita harus menyamakan penyebut 4 dan 2 dengan mencari KPK-nya. 4 dan 2, KPK-nya adalah 4. Nah, maka 4 tetap 1/4, kemudian angka 2 agar bisa menjadi 4, maka harus dikalikan 2. Jika penyebut dikalikan 2, maka pembilang juga dikali 2, sehingga hasilnya adalah 2/4. 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Cara kedua yaitu mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk persen. Perhatikan, dari 25% ditambah 1/2, manakah yang perlu diubah ke bentuk persen? Yaitu 1/2, karena bentuknya masih pecahan biasa. Caranya bagaimana agar 1/2 menjadi per 100? Maka kita harus mengalihkan penyebutnya agar menjadi 100, kita kali dengan angka 50. Jika penyebut dikali 50, maka pembilang juga dikali 50. Jadi 1 dikali 50, kemudian 2 juga dikalikan 50. Hasilnya 50/100. Jadi pecahan biasa 1/2 itu nilainya sama dengan 50/100. Atau jika ditulis dalam bentuk persen, yaitu 50%. Jika kita sudah ketemu bentuk persen dari 1/2, maka tinggal kita menjumlahkannya saja. 25% ditambah 50%, hasilnya adalah 75%. Perhatikan, 50/100 apakah sama dengan 3/4? Kita buktikan, yaitu kita bisa membagi 50/100 dengan bilangan yang sama. Penyebut dan pembilang harus kita bagi dengan angka yang sama, yaitu bagi 25. 50 dibagi 25 dapat 3, 100 bagi 25 dapat 4. Sehingga 50/100 itu sama dengan 3/4. Nah, sehingga hasilnya sama antara pecahan biasa dan persen, itu nilainya sama. Satu contoh lagi yaitu 0,25 ditambah 35 sama dengan titik-titik. Penjumlahan ini adalah pecahan desimal ditambahkan pecahan biasa. Maka kita bisa menentukan dengan dua cara. Cara pertama, mengubah semua bentuk pecahan menjadi pecahan desimal. Atau yang kedua, mengubah semua bentuk pecahan menjadi pecahan biasa. Baik, kita kerjakan dulu cara pertama, yaitu mengubah menjadi pecahan desimal. Dari soal tersebut, manakah pecahan yang perlu diubah ke bentuk desimal? Yaitu 3/5. Bagaimana caranya 3/5 agar menjadi bentuk pecahan? Maka penyebutnya harus kita jadikan ke per 10, karena pecahan desimal itu adalah bentuk pecahan per 10, per 100, per 1000 yang ditulis dalam bentuk koma. Maka agar 5 menjadi 10, yaitu kita kalikan dengan 2. Penyebut jika dikalikan 2, maka pembilang juga dikalikan 2. Sehingga 3 kali 2, 6,
5 kali 2, 10. Hasilnya adalah 6/10. 6/10, karena per 10 yaitu di belakang koma ada satu angka, bentuknya 0,6. Setelah kita menemukan bentuk pecahan desimal dari 3/5 yaitu 0,6, maka kita tinggal menjumlahkan saja. 0,25 ditambah 0,6 sama dengan 0,85. Kita boleh menjumlahkan pecahan desimal menggunakan cara bersusun ke bawah, penjumlahan bersusun ke bawah. Ingat, ketika menjumlahkan pecahan desimal, koma harus lurus. Kemudian cara yang kedua yaitu mengubah semua bentuk pecahan menjadi pecahan biasa. Dari soal tersebut, manakah yang perlu diubah ke pecahan biasa yaitu 0,25. 0,25 sama dengan 25/100 karena di belakang koma terdapat 2 angka. 25/100 boleh kita sederhanakan lagi agar angkanya menjadi lebih kecil lagi, yaitu dengan membagi bilang dan menyebut dengan angka 25. 25 dibagi 25 sama dengan 1, 100 dibagi 25 sama dengan 4. Sehingga bentuk pecahan biasa dari 0,25 adalah 1/4. Jika kita sudah menemukan bentuk pecahan biasanya, maka kita tinggal menghitung penjumlahan pecahannya. Karena penyebut dari 1/4 dan 3/5 ini adalah berbeda, maka kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari KPK-nya. KPK-nya adalah 20. 4 agar menjadi 20, maka harus kita kalikan 5. Jika penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga dikali 5. Kemudian 5 agar menjadi 20, maka kita kalikan 4. Jika penyebutnya dikali 4, maka pembilang juga dikali 4. Sehingga hasilnya 5/20 ditambah 12/20, hasilnya adalah 17/20. Apakah sama nilai 17/20 dengan 0,85? Ya, nilainya sama. Kita tinggal melihat perintah dari soal tersebut. Apakah kita disuruh mencari pecahan desimal ataukah disuruh mencari pecahan biasa? Jika perintahnya mencari pecahan desimal, maka jawabannya adalah 0,85. Jika perintahnya mencari pecahan biasa, maka jawabannya adalah 17/20. Untuk latihan soalnya dikerjakan di buku tulis ya. Jazakumullah khairan, semoga dimudahkan Allah dalam memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, stay at home ya.